belajar. Baik, hari ini adalah kegiatan Yacht and Data Science, Magister Sains Data tanggal 24 Agustus 2023 bersama Pak Tantian Nika Rumaksari dan saya Buana. Dipersilakan Pak Tantian. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Begitu, kita awali dengan berdoa dulu. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau telah memampukan kami berkumpul di ruangan meeting ini untuk belajar bersama tentang IoT. Mohon perkenanan-Mu, mohon bimbingan-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan mulai lagi ya. Jadi sebenarnya itu kan Nguyai Segoro begitu ya. Nguyai Segoro itu artinya kan teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi, apa background-nya IoT apa, dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah teman-teman begitu yang sudah kerjakan selama ini begitu. Dan jadi mungkin ini kita bisa sebut sebagai sharing session begitu ya. Jadi lebih ke situ karena bukan secara teori tetapi lebih bersifat sharing karena teman-teman sudah ada background gitu. Jadi Kodian juga backgroundnya begitu, terus Mas Denny juga sudah malang melintang di dunia IoT begitu, dalam artian menang lomba AI dan lain sebagainya begitu, sudah tahu betul bagaimana cara kerja IoT ini gitu. Nah, dalam 4 pertemuan ini diawali dengan pendahuluan konsep IoT itu apa sih secara teori begitu. Nah, kita akan bicara tentang konsep dan pendahuluan di pertemuan 1 begitu, dan juga diakhiri dengan ini apa namanya, aplikasi dunia nyata itu apa. Kita sedikit merefresh begitu. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita mendesain sesuatu yang sangat kompleks nanti ke depannya. Jadi minimal itu kita tahu pondasinya. Jadi tidak harus teman-teman yang mengerjakan, tetapi teman-teman sebagai Magister Data Science yang lebih berkutat pada data begitu, hasil umpan dari misalkan dari sensor atau dari sistem lain begitu, itu bisa mengerti tentang data ini untuk di-handling itu bagaimana caranya begitu. Gitu ya. Itu meeting pertama. Meeting kedua itu lebih menuju ke aplikasi real dan nanti akan kita sertai dengan contoh-contoh dan codingnya begitu. Nah, misalkan komunikasi, kita belajar komunikasi protokolnya itu apa, lalu kemudian teknologi yang menyertai itu apa, dan contoh programmingnya apa, sedikit 1 atau 2 begitu, kita bisa latihan di sini. Lalu kemudian kita belajar studi kasus begitu ya, secara spesifik. Jadi aplikasi IoT secara spesifik studi kasusnya bagaimana. Lalu kemudian kita lanjut ke meeting 3, nanti setelah hasil dari komunikasi dan lain sebagainya, kita akan tentang data analytics. Jadi menganalisa data, dan ini memang domainnya teman-teman, tapi ditambahin dengan security di dalam IoT. Jadi bagaimana sekuritasnya. Nah, ingat bahwa di pertemuan pertama kita juga bicara tentang etika. Begitu. Ketika kita mendesain IoT itu ada satu pertanggungjawaban moral dalam bentuk etika dan bagaimana cara mengerti dan mensiasatinya begitu. Itu adalah pertemuan ketiga. Pertemuan keempat itu adalah aplikasi realnya dan future trends-nya bagaimana, dan nanti di aplikasi 4 itu kita akan mencoba untuk melakukan meramalkan begitu ya, meramalkan future trends-nya bagaimana dan bagaimana mensiasatinya, membuat pondasinya ya. Dalam arti pondasi ini adalah apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa ngoding di masa depan gitu. Karena ini sangat penting. Jadi pondasi apa yang kita butuhkan untuk ngoding di masa depan. Ingat bahwa teknologi IT begitu, teknologi coding dan
IoT semacamnya itu sangat beragam dan sangat banyak jenisnya. Mau tidak mau, kita harus fokus pada satu bidang tertentu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah background yang namanya teknologi itu tidak mungkin berpijak muncul secara ajaib. Pasti ada pondasinya. Nah, kita bicara tentang pondasi apa yang harus kita persiapkan supaya apa? Supaya ketika nanti ada tren baru, kita sudah siap. Siap untuk belajar, siap untuk mengaplikasikan, siap untuk meredefinisi, merethink atau memikirkan kembali begitu untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang sudah ada. Gitu. Nanti selanjutnya mungkin teman-teman akan diajak project begitu oleh Pak Surya. Ini 4 pertemuan ini bisa dikatakan sebagai pondasi untuk teman-teman bisa mengaplikasikan nanti kalau misalkan ada project-project yang akan hadir di di mata kuliah ini begitu. Oke, itu adalah silabusnya. Ini sudah ada di dalam drive yang sudah saya berikan begitu. Nanti juga ada bahan bacaannya begitu. Kita akan mulai yang pertama tentang Internet of Things-nya. Gitu. Nah, saya menggunakan buku dari Arsdip Bagia dan Vijay Madisati tentang IoT Hands-on Approach. Mengapa saya menggunakan buku ini? Karena ini lebih seperti judulnya ya, hands-on approach begitu, lebih ke practical things-nya daripada teori-teori yang terlalu terlalu sophisticated begitu ya, sehingga kita sampai bingung untuk mempelajarinya begitu. Nah, ketika kita bicara tentang IoT, kita akan bicara tentang definisi, karakteristik apa yang kita bisa sebut sebagai bahwa suatu IoT itu adalah IoT. Lalu kemudian secara desain fisik IoT itu bagaimana sih? Lalu kemudian ada logical design of IoT. Karena kenapa kita bicara seperti ini? Karena secara formal definition of IoT, Internet of Things, tidak semua hal atau device yang connect internet lalu kemudian bisa dikulik datanya itu disebut sebagai IoT. Nanti kita akan berikan saya akan tunjukkan begitu teman-teman apa sih sakjane iki IoT, sebenarnya IoT itu apa sih gitu ya. Lalu kemudian ada IoT protocolsnya bagaimana, lalu IoT level dan deployment templates-nya bagaimana. Oke. Nah, definisi IoT begitu itu sebelum kita masuk di situ, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Umair Muhammad begitu di tahun 2021, dia melihat bahwa yang namanya adoption of IoT technology itu sangat tinggi itu pada saat pasca COVID, pasca COVID, bukan post COVID ya, post COVID atau pasca COVID. Nah, kenapa? Karena di dalam COVID ini semua semua tradisi atau kita sebut sebagai semua behavior manusia itu terkait dengan pekerjaannya itu diluluhlantakkan begitu, dan semuanya menggunakan teknologi ya. Dengan PPKM lalu kemudian kita disuruh untuk diam di rumah mengerjakan, tapi tetap harus bisa berproduktivitas begitu. Semuanya dilakukan dengan teknologi digital, teknologi internet begitu. Oleh karena itu mau tidak mau perusahaan-perusahaan akan reshaping ya produktivitasnya menjadi digital transformation. Jadi mereka bertransformasi, bukan akan ya, sudah bertransformasi digital dan mengembedkan digitalisasi ke dalam proses supply chain-nya begitu. Nah, oleh karena itu banyak sekali inovasi-inovasi
ya, post COVID tentang IoT, gitu ya. Bagaimana consumer behavior-nya yang sekarang sudah tinggi sekali begitu dengan menggunakan digital digital trends begitu. Nah, misalkan contoh yang paling gampang itu adalah di Salatiga saja sudah banyak sekali semacam Gojek. Kalau dulu pada saat dulu itu 2-3 tahun lalu yang paling ada Osaga, lalu kemudian si Gojek, Grab, dan ada Gojek Wanita begitu. Sekarang ada tambah lagi InDrive, lalu kemudian apalagi begitu. Ada Maxim begitu. Sementara kalau di Semarang sudah ada Shopee, Grab begitu dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa menunjukkan apa? New consumer behavior. Entah itu shopping, entah itu entertainment, bagaimana Netflix sekarang menjadi raja di dunia perfilman. Dan banyak sekali kita tahu sinema-sinema, gedung bioskop menjadi sepi gara-gara adanya Netflix. Begitu. Lalu kemudian ada market requirement dari healthcare itu juga sudah bertransformasi menjadi digital sehingga menggunakan HelloDocs. Bagaimana Anda tahu bahwa HelloDocs itu sudah menjadi semacam rumah sakit dalam tanda kutip begitu. Ketika COVID melanda, kita tidak flu saja atau apa begitu, kita mau masuk ke rumah sakit atau klinik itu juga takut karena adanya COVID atau kita nanti dituduh COVID, ya kita gunakan aplikasi HelloDoc. Nah, lalu kemudian ada tracking monitoring application, lalu kemudian ada industri 4.0 yang sekarang mau menuju menggabungkan diri menjadi 5.0 yang society based of connection. Kita sudah society 5.0, sementara industrinya 4.0, lalu kemudian digabung menjadi industri 5.0, di mana society 5.0 itu masuk embed ke dalam industri 4.0, sehingga industri ini lebih ke sosial, lebih memiliki dari teknologi ini bisa memiliki dampak sosial begitu, yang tinggi, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh apa? Walaupun kita bisa katakan devastating moment, but the devastating moment can be reduced by producing new technology adaptation, gitu ya. Nah, ini adalah very short story about Internet of Things, begitu, di mana dari tahun 1974 adanya diketemukan internet, lalu kemudian masuk ke dalam teknologi klien dan server begitu, bisa mengirim data secara wireless begitu, lalu kemudian sampai ke tahun 2008 begitu, di mana everybody is connected. Dan menjamurnya, ingat tahun 2008, tahun 2003 sampai 2008 kita proses menjamurnya apa? Menjamurnya sosial media dari Friendster menuju ke MIRC, lalu menuju ke Yahoo Messenger sampai Facebook itu merajalela begitu. Itu kan sosial media menjadi patron, dan itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada Internet of Things. Nah, kalau dari sisi manusianya bisa connect, kenapa dari sisi device-nya tidak connect? Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Facebook itu adalah salah satu cikal bakal Internet of Things. Kenapa? Karena dalam sisi komputer dan server mereka sudah terkonek dengan baik. Lalu kemudian bagaimana dengan industri? Ingat bahwa dulu ada PDA, begitu. PDA yang digunakan dalam
Kalau sekarang namanya tablet, kalau dulu namanya PDA. PDA itu digunakan seperti tablet untuk ngechecklist atau mengontrol device-device. Itu pun sudah menjamur di tahun 2008. Lalu di tahun 2008 menuju ke tahun 2010 ada BlackBerry yang menggunakan RIM, BlackBerry yang menggunakan konsep breakthrough sehingga dia bisa mengirimkan message itu secara lossless begitu. Semua orang bisa nerima dan semua orang bisa mengerti konten message-nya walaupun itu adalah multimedia, gambar dan suara ataupun video begitu. Nah, lalu kemudian di tahun 2015 itu menjamur tentang wearable device market. Ada Google Lens, ingat dulu ada Google Lens, lalu kemudian jam iPhone itu, lalu kemudian kita punya layar sentuh, lalu kemudian segala sesuatu itu di tahun 2015 mulai dikonekkan, misalkan seperti brand Electrolux, mesin cuci dan lain sebagainya itu bisa dikonekkan ke dalam komputer atau dikonekkan ke dalam web begitu. Nah, di tahun 2020 mobil sudah bisa dikonekkan ke dalam internet. Kita tahu ada banyak sekali mobil-mobil besutan Google, Tesla udah mulai muncul, itu always connected di dalam internet, dan juga ada self automatic driving car gitu. Nah, kita tahu sekarang ada yang low cost automatic driving car seperti Stargazer dan ada beberapa teman mobil-mobil Hyundai yang lain itu pun juga sudah Almas begitu, itu juga sudah memiliki kemampuan untuk self autonomous driving car dengan always connected through internet begitu. Nah, 20 tahun yang akan datang itu kemungkinan secara GDP itu investasi dan market di dalam Internet of Things itu bisa sampai 10 sampai 15 triliun. Ini misalkan saya dapat data dari research partner of IoT Analytics, begitu website resmi menjadi pakem dari IoT di Mei 2023, itu estimasi forecasting marketnya IoT itu kita sudah masuk ke dalam 16,7, di mana itu juga sudah terestimasi selama oleh slide ini yang saya dapatkan dari kalau tidak salah UK Berkeley, kalau tidak salah itu. Nah, dimana ada satu hal yang menarik, mereka ini dibuat di tahun 2020. Mereka melihat bahwa 20 tahun ke depan itu dari 10 sampai 15 triliun. Menariknya apa? Di tahun 2023 itu sudah 16 forecastingnya ya, itu 16,7. Sekarang posisi sekarang itu sudah 15 triliun. Artinya itu sudah melebihi dari pandangan masa lalu. Jadi marketnya itu sangat well established dan berkembang sangat luar biasa. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita lihat dari sisi konektivitasnya itu sekarang sudah mulai diimplementasikan. Yang pertama adalah 5G. 5G itu adalah satu platform komunikasi yang memang didesain untuk IoT begitu. Nanti akan saya tunjukkan mengapa seperti itu. Lalu kemudian ada wired IoT, lalu kemudian LPWA, seluler dan lain sebagainya. Wireless area network sudah mulai established, dan yang paling penting satu hal yang krusial tidak ada di sini itu adalah melek teknologi society. Jadi masyarakat dunia ini sudah mulai melek teknologi. Yang dulu adaptasi teknologinya masih berkisar 30 sampai 40%, sekarang sudah melebihi itu. Artinya adalah manakala seluruh masyarakat di dunia ini sudah melek teknologi dan teknologi infrastruktur itu sudah well established, kita akan mungkin sangat ketergantungan dengan teknologi
Apalagi ini kita bicara tentang IoT. Begitu ya. Nah, kita masuk ke dalam tadi background IoT begitu. Nanti kalau Bapak atau Ibu ingin menanyakan silahkan saja, saya di-cut saja ya. Silahkan mau bertanya apa atau memberikan sharing begitu ya. Kita kan sharing ya. Itu silahkan monggo. Nah, ini adalah pilar dari IoT yang sekarang dan di masa depan begitu. Nah, ini adalah yang tadi saya sebut 5G itu menjadi pilar di dalam IoT. Kenapa? Yang pertama itu adalah lower latency. Apa artinya lower latency? Latency itu dikatakan adalah definisi latency itu adalah waktu tunda antara satu paket pengiriman ya terhadap paket pengiriman selanjutnya. Itu adalah latency. Nah, paket kan kita kan kalau mengirim data itu diasumsikan sebagai paket-paket data digital begitu ya. Lalu kemudian ketika paket sebelum dan sesudahnya itu jarak waktu tunggunya, waktu tundanya itu sangat sangat rendah, maka kita bisa rasakan itu seakan-akan seperti analog begitu, seperti dunia nyata. Jadi ketika kita nge-game juga gamenya akan serasa sangat cepat begitu, waktu tundanya loadingnya, nah kita ngomong gitu ya, loadingnya itu sangat cepat, selalu sangat cepat, akan sangat convenient sekali, sangat nyaman sekali begitu. Dan 5G untuk komunikasi datanya itu sangat lower latency. Nah kebetulan di Salatiga kita belum merasakan 5G ya, tapi kalau di Jakarta mungkin sudah. Nah, latensinya dibanding dengan 4G itu 5 sampai 10 kali lebih rendah, berarti lebih ciamik begitu, lebih keren begitu daripada 4G. Dengan 4G saja kita sudah nyaman begitu loh. Sekarang bayangkan loading ketika kita nge-game begitu ada loading untuk terhubung ke server pusat supaya karakter kita bisa dimainkan. Itu sangat cepat, 5 atau sampai 10 kali daripada 4G. Minimal 5 kali lebih cepat. Bahkan bisa optimalnya 10 kali. Gitu. Lalu kemudian kecepatan. Ya, kecepatan bandwidth. Ya. Anda download, upload itu sangat cepat. Jadi download speednya itu 10 kali sampai 100 kali tergantung dari servernya ya. Server yang ada datanya itu. Point of servernya begitu. DNS-nya dan lain sebagainya. Itu minimal 10 kali daripada 4G, 4G, sorry. Gitu. Itu speed. Density ini baru kerasa ketika kita merancang device IoT. Nah, higher density itu artinya adalah kerapatan. Maksudnya apa? Jadi semakin banyak device yang bisa terkoneksikan dalam satu jaringan, begitu, di mana jaringan itu tidak terpengaruh oleh kepadatan penduduk IoT-nya, penduduk things-nya, penduduk device-nya begitu. Jadi dia tetap nyaman-nyaman saja untuk melakukan transmit data karena kan 5G itu adalah mediumnya ya. Jadi si device yang menjadi penduduk di satu jaringan itu tidak akan merasakan nge-lag atau tidak akan merasakan kecepatannya menurun, datanya tidak terkirim dan lain sebagainya. Karena apa? Karena 5G itu 10 kali lebih mumpuni untuk merangkum device-device yang terkonek internet atau IoT device, misalkan PDA kita atau smartphone kita, Google Watch kita atau iPhone kita dan lain sebagainya, PC kita itu masuk dalam satu jaringan tanpa menimbulkan jaringan itu secara kecepatan secara produktivitasnya itu akan menurun. Gitu. Ya, higher density itu sama juga dengan added capacity ya. Gitu. Ini bagikan dua mata uang yang sama begitu.
Nah, lalu kemudian gilanya lagi, saya bilang gilanya lagi, kenapa? Dengan kemampuan yang seperti itu, efisiensi energinya, efisiensi dayanya itu kecil sekali. Consumption-nya berapa? 90% lower than 4G. Nah, kenapa bisa begitu? 5G kok lebih hebat sekali dari 4G? Karena nanoteknologi, itu salah satu poinnya. 4G belum menggunakan nanoteknologi. 5G sudah menggunakan mengaplikasikan nanoteknologi. Ingat pelajaran fisika dulu, kalau misalkan luas penampang, ya itu akan semakin besar luas penampangnya, energi yang dibutuhkan, misalkan kalor ya, kalor yang dibutuhkan itu lebih besar daripada penampang-penampang yang kecil. Belum lagi kita hitung disipasi dayanya begitu, disipasi kalornya begitu dalam bentuk kalor begitu. Jadi ketika kita sebut sebagai efisiensi, ya berarti karena luas penampangnya lebih kecil daripada 4G, komponen-komponen 4G, maka energi efisiensinya akan sangat tinggi. 90%, 90% lower consumption-nya begitu. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan consumption-nya lower, luas penampang kecil, artinya adalah teknologi 5G ini bisa di-embedkan ke device-device yang memiliki penampang kecil. Begitu. Sehingga apa? Sehingga dengan device yang penampangnya kecil tetapi memiliki kemampuan yang sangat monster sekali. Begitu. Oke, ini dari pilar begitu. 5G as a pillar for IoT. Oke. Nah, sehingga apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan IoT begitu. IoT itu dikatakan sebagai suatu device yang terkoneksi secara penuh di dalam suatu network, di mana mereka akan saling melakukan komunikasi data, back and forth, lalu kemudian datanya itu dianalisa oleh data center untuk apa? Untuk proses selanjutnya. Jadi kata kuncinya ada apa? Ada analisis dan control di situ. Ya. Nah, sementara itu device-device yang terkoneksi di dalam IoT itu akan menyediakan data-data yang unik. Mengapa harus unik? Karena supaya bisa dibedakan ini miliknya siapa, ini miliknya device siapa, begitu. Nah, sehingga scope IoT bagaimana dong? Scope IoT itu adalah yang pertama pasti harus ada data communication. Jadi device itu harus bisa mengkomunikasikan data antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adanya server, adanya data processing dan data control atau actions. Nah, ini adalah formal definition berdasarkan pencipta ide IoT, yaitu adalah siapa? CERP, Cluster of European Research Project of Internet of Things. Di tahun 2009 dia sudah mengeluarkan formal definition of IoT. Sebelum itu orang belum paham apa yang dimaksud dengan IoT, pahamnya baru sekadar. Nah, Internet of Things itu adalah suatu, karena dia menuliskan di tahun 2009, dia bilang internet masa depan. Integrasi device-device pada internet masa depan yang bisa didefinisikan sebagai suatu infrastruktur jaringan global yang dinamis. Dinamis itu diartikan sebagai data terkoneksi atau copot begitu itu secara dinamis, tidak diatur, bahkan dia yang mengatur sendiri, dengan memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi dirinya sendiri, self-configuring capabilities, berdasarkan standar yang dihasilkan oleh protokol komunikasi yang dimasukkan
itu sebagai tata aturan yang jelas. Di mana secara fisik dan virtual, ya, benda device itu memiliki identitas, atribut fisik, dan memiliki personality virtual. Jadi maksudnya personality ini diartikan sebagai behavior, technical behavior of the device in the virtual world atau internet begitu. Jadi device misalkan contoh sama-sama meload web. Yang satu menggunakan komputer, yang satu menggunakan jam digital, jam jam smartwatch itu, yang satu menggunakan HP, ya, smartphone begitu. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, walaupun loadingnya itu sama, membuka Google Chrome begitu. Nah, device itu dikatakan sebagai virtual personality dan menggunakan interface yang cerdas. Cerdas di sini diartikan sebagai dapat dan mampu untuk memberikan keputusan. Entah itu copot atau pasang di dalam satu jaringan, atau data-data mana saja yang bisa diambil, dan memberikan satu assurance pada level sekuritasnya. Gitu. Nah, semuanya itu terintegrasi dalam satu information network. Ini adalah formal definition yang diberikan oleh SHARP IoT di tahun 2009. Sehingga kita bisa katakan begini, nggak semua device terkonek internet itu bisa dikatakan IoT. Jadi karakteristik formal dari IoT itu apa sih? Yang pertama adalah Dynamic Global Network. Jadi dia mempunyai self-adapting terhadap Dynamic Global Network. Begitu. Ketika ada changing context data, dia bisa melakukan adaptasi sendiri, adaptive technology. Itu dia bisa menyesuaikan pengiriman dan penerimaannya. Lalu kemudian dia juga memiliki self-configuring capability. Ya. Misalkan contoh mengupdate satu protokol begitu tanpa harus si manusia itu memberikan intervensi atau manual intervensi. Ya. Lalu kemudian si device pintar ini dapat bertukar komunikasi menggunakan protokol-protokol yang berbeda-beda. Mampu nggak? Begitu. Lalu kemudian dia juga punya unique identity seperti IP. Nah, IP kan disebut sebagai unique identity atau URI. Gitu. Universal R-nya saya lupa, I-nya identity. Begitu. Nah, lalu kemudian device itu terintegrasi dalam satu information network begitu. Sehingga information network itu, network internet itu begitu, itu disebut sebagai environment. Jadi device itu seakan-akan seperti makhluk hidup, dia adalah makhluk hidup yang berada di dalam satu satu environment begitu. Kalau bahasa biologinya dan namanya plasma nutfah begitu ya. Jadi dia adalah individu-individu yang bisa bercengkrama, berkomunikasi, dia bisa memilih berkomunikasi pada siapa, mempunyai behavior tersendiri yang difasilitasi oleh environment itu. Kalau device-nya mati, makhluknya mati, kemudian si environment-nya bisa secara canggih begitu menguburkan si device yang mati itu begitu, tanpa mempengaruhi device-device yang lain. Begitu. Itu adalah karakteristik dari IoT begitu. Sehingga saya ulang kembali karena ini sangat penting, tidak semua device yang terkonek internet lalu kemudian melakukan komunikasi begitu itu disebut sebagai IoT. Dia harus memiliki apa? Memiliki kemampuan seperti self-configuring, interoperable communication protocol, begitu ada unique identities-nya, lalu kemudian integrated pada information network-nya. Begitu. Itu adalah karakteristik dari IoT.
Nah, kemudian kita bicara agak sedikit lebih teknis ya. Apa sih yang dimaksud things di dalam IoT dan IoT protocols itu seperti apa? Nah, things di dalam IoT, sekali lagi saya menggunakan definisi formal dari SERP IoT di tahun 2009 ya. Ini adalah pakem. Ketika kita bicara IoT, kita pakemnya via ini, gitu ya. Nah, kata di dalam IoT things itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, things itu sebenarnya dari definisinya itu adalah aktif, partisipan yang aktif gitu. Di dalam suatu lingkungan, entah itu di dalam bisnis, information, social process, dan lain sebagainya. Jadi, CIRP itu sudah berpikir begini pada tahun 2009, bahwa yang namanya device cerdas itu bisa diakses dalam dimensi-dimensi pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi bisa diakses langsung. Misalkan contoh, ketika kita bicara misalkan laba dari suatu perusahaan. Laba dari suatu perusahaan itu kan diakses oleh perusahaan itu sendiri. Itu dikategorikan dalam dimensi bisnis di dalam perusahaan itu. Sementara itu negara ingin menghitung pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan itu. Lalu kemudian dia mengambil data, fetching data dari data-data dari perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia misalkan. Nah, di dalam kaitannya dengan si negara untuk membuat policy atau kebijakan, dia akan mengacu pada data-data yang ada yang sudah dikumpulkan oleh device-device IoT, begitu kita bisa sebut seperti itu, yang mengumpulkan data-data keuangan, laba, pajak, dan lain sebagainya yang tadi saya sudah bilang. Jadi, yang satu dimensinya adalah dimensi policy, kenegaraan, yang satu dimensinya adalah dimensi keuangan, yang satu adalah dimensinya produktivitas, produksi, lalu sampai dimensi-dimensi sosial, begitu. Tapi datanya, stream datanya sama, tapi dimensinya berbeda-beda, begitu. Oleh karena itu, things ini, makhluk ini, itu disebut sebagai active participants, begitu. Jadi seperti tadi saya sebut layaknya layaknya orang begitu, layaknya makhluk hidup yang berada di dalam satu environment tertentu begitu. Sehingga karena mereka bisa berkomunikasi begitu, maka adanya fasilitas untuk berinteraksi. Nah, fasilitas untuk berinteraksi sekali lagi saya sebut sebagai environment itu. Nah, environment itu harus cerdas dan device-device-nya itu harus cerdas. Gitu. Oleh karena itu, smartphone, smart apa itu merupakan satu istilah lazim yang dilazimkan begitu, bahwa mereka itu memiliki kemampuan untuk self pengambilan keputusan gitu ya. Jadi dia punya kemampuan pengambilan keputusan secara mandiri si device-device ini begitu. Nah, pengambilan keputusannya tentu saja berdasarkan tata aturan atau disebut sebagai protokol. Nah, itu adalah definisi things ya, benda di dalam IoT. Nah, ini adalah bicara tentang lebih teknis ya. Ini adalah generic block diagram dari IoT. Jadi IoT itu ada prosesornya, ada konektivitasnya, ada memorinya, ada grafiknya, begitu. Ada storage interface-nya, audio video interfaces kalau perlu ya. Jadi ini kalau perlu ya, perlu kalau kita bicara tentang masukkan sinyal video atau sinyal audio di sini. Lalu kemudian ada yang paling penting itu adalah ada interfaces input-output. Bisa menggunakan serial atau UART, SPI itu serial, I2C itu serial, CAN itu juga serial. Atau parallel device, begitu juga ada, begitu ya. Itu bisa. Nah, kata UART dan I2C, CAN itu adalah ini,
protokol komunikasi gitu. Nah, kita akan bicara lebih dalam ya. Ada yang tanya nih. Oke, silakan. Itu Pak Martin di chat. Oh, mohon maaf saya enggak melihat. Saya ini, silakan. Pak Martin itu di chat atau ngomong, silakan. Oke. Silakan, saya di cut saja enggak apa-apa Pak Martin. Saya enggak lihat chat soalnya ya. Silakan. Oh, tadi saya cek aja, jadi langsung terpikir sih, jadi seperti apa ya hubungannya Things tadi itu, aktif partisipan itu dengan big data gitu misalnya. Things itu memproduksi big data, Pak. Oh, jadi produsennya data gitu ya? Produser data Things. Jadi Things itu, karena kan dia kan yang namanya aktif partisipan seperti tadi saya bilang, dia itu makhluk, Pak. Makhluk. Nah, makhluk itu kan produksi, yang memproduksi. Produsen, sorry. Saya mau ngomong produsen ini sulit. Produsen data begitu. Dia kan bisa berkomunikasi. Nah, berkomunikasi kan artinya dia mengeluarkan data untuk informasi. Terus balik lagi begitu, Bapak. Oke. Ya. Iya, Pak. Oke. Begitu, ada lagi mungkin? Silakan saja, saya malah lebih senang kalau ada yang mau sharing begitu, silakan loh ya. Nah. Maaf yang kedua mungkin. Ya, silakan Bapak. Jadi kan selalu tadi statementnya Bapak tuh memang tidak semua yang tergabung dalam jaringan atau terkonek jaringan itu adalah Internet of Things. Nah, kalau yang beberapa kriteria tadi itu memang apakah ini seperti kayak sakrit gitu? Kalau salah satunya tidak memenuhi, maka itu tidak tergolong dalam IoT, atau memang ada semacam karakteristik utama yang harus memenuhi disebut IoT itu, apakah yang kelimanya tadi itu kalau salah ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau 5 of the 4 dari itu atau gimana Pak? Kalau secara definisi formal iya Pak, karena kan si CERT IoT itu si pembuat definisi itu mengasumsikan bahwa teknologi ini digunakan di dalam society, begitu. Tetapi kenyataannya enggak, begitu. Kenyataannya enggak. Contoh ya, contoh kan kalau misalkan kita pesan di Gojek saja itu, GoPay, kita kan bisa pakai GoPay sama pakai manual begitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita nih pesan sesuatu menggunakan GoFood begitu, lalu kemudian dari sisi dari sisi penjual makanannya itu dia tidak jadi atau bagaimana begitu, pasti kan dia tetap harus berkomunikasi kepada orang yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya masih tetap sama menggunakan Gojek. Kalau misalkan data dari satelit kita itu meleset, Pak. Meleset, saya pernah itu. Saya pesan begitu, melesetnya itu saya kan rumahnya Kemiri, dekat kampus. Melesetnya itu sampai kampus. Padahal yang dimaksud itu adalah rumah saya di belakang kampus itu begitu. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Kan tetap saja kita harus mengabari si tukang Gojeknya bahwa oh ini salah begitu, salah rute loh ya begitu, begini begitu. Nah, artinya apa? Artinya adalah untuk mencapai satu definisi yang ideal, saya bilang ideal ya, dari Begawan begitu, dari pencipta IoT, definisi IoT itu kita masih dalam proses. Sekarang pun untuk masuk ke dalam IoT yang didefinisikan tadi secara komprehensif begitu ya, menurut saya itu kita masih dalam proses. Jadi belum seperti yang tadi Bapak sudah kemukakan, bagus sekali. Ya enggak bisa 5-5-nya terpenuhi dong. 3 yang terpenuhi apakah kita bisa sebut sebagai IoT? Secara umum ya, tapi secara khusus enggak. Kita bicara dalam kerangka apa nih? Jadi seperti kita tahu bahwa oh ini sebenarnya belum cukup untuk didefinisikan IoT.
Tetapi kalau misalkan ada perusahaan yang mengklaim diri, oke ini sudah disebut sebagai IoT nih begitu. Ya, kita bisa sebut sebagai iya oleh karena secara umum begitu. Definisi umum itu diartikan sebagai ya tangkapan masyarakat itu adalah definisi yang diterima oleh masyarakat itu adalah IoT itu adalah suatu device yang always connected through di internet begitu, ya bisa diproses dan begitu setelah itu selesai itu adalah IoT begitu. Ya kita bisa menerima maksudnya begitu. Jadi kita tidak, kalau secara society begitu, yang pendapat orangnya seperti itu ya kita bisa menerima oke ini IoT begitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam tujuan kita sebagai scholar begitu, scholar ya apa yang didefinisikan oleh orang umum di luar sana, general view yang di luar sana, bukannya bukannya kita bisa langsung ini bukan IoT, bukan seperti itu, tetapi menuju ke IoT yang seharusnya begitu. Bahkan Gojek itu pun juga ya kita bisa sebut sebagai ya itu IoT, tetapi untuk masuk ke dalam satu definisi idealnya masih dalam tahapan proses. Itu masalah teknologi dan infrastruktur begitu. Bahkan Gojek kalau diaplikasikan di di daerah-daerah yang sinyalnya itu seperti ya jadi kakek saya itu kan orang Purworejo. Ketika saya pulang ke tempatnya kakek saya itu Gojeknya juga nggak seperti ada di Salatiga ini begitu yang gampang untuk cari Gojek dan sebagainya. Enggak. Gojeknya pun juga salah-salah ngirim begitu. Kenapa? Karena yang pertama GPS-nya tidak akurat. Yang kedua adalah di sana infrastruktur internetnya nggak secepat di sini walaupun sudah 4G ya. Dan banyak sekali hal-hal yang unik. Misalkan contohnya bapak-bapak pesan Gojek, mereka tahunya ya Gojek ya sudah sepuh ya, tahunya ya dia punya pesan Gojek begitu, itu nggak menggunakan aplikasi, jadi semacam ojek manual. Jadi yang pakai baju hijau itu dipanggil begitu, oke tolong antarkan saya ke sana begitu, nggak lewat aplikasi bapak, kan sangat lucu dan unik. Dan Gojeknya ya karena budayanya seperti itu, ya mereka oke saja begitu. Padahal kan definisi IoT-nya kan nggak seperti itu. Kita kalau pesan aplikasi Gojek itu harus pakai smartphone, tapi faktanya enggak. Jadi Gojek di sana itu bisa diibaratkan seperti ojek biasa di pangkalan begitu. Nah, itu unik-uniknya di situ. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, terus kemudian kita coba masuk ke dalam protokol ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan Bapak. Kita sharing ya Pak. Jadi kita sama-sama begitu ya. Nah, ini yang krusial ketika kita mendesain suatu IoT begitu, ada device yang ada hal yang sangat krusial, yaitu adalah protokol. Protokol itu adalah tata aturan. Jadi yang ada di layar Bapak dan Ibu semuanya itu adalah environment-nya, smart environment-nya. Salah satu hal yang krusial di dalam desain IoT itu adalah apa? Internetnya begitu. Jadi di dalam IoT protocols itu ada application layer, ada transport layer, ada network layer, ada link layer begitu. Nanti habis ini kita bahas satu persatu. Mohon maaf ini nanti kuliahnya agak lama begitu, saya bilang dulu begitu. Nanti kalau mau ngopi-ngopi, teh-teh silahkan saja. Jadi di dalam application layer sampai ke link layer ya, yang paling rendah itu adalah link layer. Di atasnya ada network layer, di atasnya network layer ada transport layer, di atasnya transport layer ada application layer. Nah, link layer itu link paling bawah. Jadi maksudnya adalah link paling bawah itu diartikan sebagai ya jalan, kalau misalkan ada jalan tol begitu ya, jalan tolnya itu secara fisik itu adalah link layernya begitu. Nah, di atasnya jalan tol itu adalah roda, chassis, ban. Transport layer
ya, itu adalah mobilnya begitu. Lalu kemudian application layer itu adalah jenis mobilnya digunakan untuk apa begitu. Itu adalah apa layer-layer dari bawah ke atas gitu. Nah, kita bicara tentang link layer dulu. Salah satunya adalah Ethernet. Ya kabelnya itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi link layer pertama yang kita bahas itu adalah si kabel itu loh. Kabel apakah kabelnya itu koaksial bentuknya. Kalau zaman dulu kita kan sekarang kalau orang-orang sekarang nggak tahu ya. Kalau zaman dulu itu ada koaksial kabel itu ini loh Pak, yang kabel UHF di belakang TV itu loh. Nah, itu koaksial kabel itu. Itu bisa digunakan untuk transport data. Ya, nyatanya saja TV UHF atau VHF itu bisa nyala dengan menggunakan koaksial kabel. Salah satu contoh lain koaksial kabel itu adalah kabel mic. Ya, itu ada. Nah, terus kemudian ada copper twisted pair. Itu juga model koaksial kabel tetapi ditambahin sama copper. Gitu. Nah, di dalam koaksial kabel twisted pair yang misalkan contohnya itu adalah kabel LAN begitu, itu memiliki kemampuan untuk mentransmit data. Jadi koaksial kabel itu adalah kecepatan paling rendah. Copper twisted pair itu agak tinggi sedikit, yang sekarang sudah tinggi itu adalah fiber optik. Kalau kita langganan IndiHome pasangnya sudah pakai fiber optik begitu, FO. Internet di perusahaan ya menggunakan fiber optik atau FO begitu. Itu kemampuan transmit datanya itu sudah tinggi. Nah, ada juga yang tipe fiber optik yang tipe AE itu sampai 10 gigabit per second. Itu biasanya digunakan untuk ini master ya, master dari penghasil ya. Kita bilang bahasa sederhananya adalah penghasil jalur internet begitu ya. Ya, master penghasil terus kemudian dicabangkan ke negara-negara. Jadi antar negara begitu itu menggunakan yang tipe AE ini. Jalur internet antar negara itu menggunakan jalur AE ini begitu. Nah, kemudian selain kabel juga ada yang namanya WiFi. Ya, ada yang tipe 802.11a itu yang 5 giga, ada 11B itu yang 2,4, ada N itu yang 2,4/5 giga bandnya begitu, ada yang AC itu yang 5 giga bandnya tapi khusus untuk sekuritas. Lalu kemudian ada 60 Hz itu WiFi yang 60 Hz itu ada Pak. 60 Hz itu yang yang digunakan zaman dulu ya AD ya 60 Hz band itu juga ada. Itu yang sangat pelan sekali tapi itu digunakan hanya untuk sandi gitu ya. Sandi Morse. Nah, terus kemudian ada WiMAX. WiMAX itu sampai jadi bisa 100 megabit per second, byte per second sampai 1 gigabyte per second. Itu sangat cepat. Itu digunakan untuk coverage yang luas begitu. Nah, itu WiMAX ya. Ini kita bicara tentang link layernya dulu. Lalu kemudian ada yang namanya LRWPAN. Jadi intinya adalah personal area wireless kecil-kecil yang dikumpulkan. Ya. Terus kemudian biasanya menggunakan protokol seperti ZigBee. Nah, data rate-nya itu kecil aja, 40 kilobyte sampai 250 kilobyte. Dan ini biasanya digunakan untuk wireless sensor network. Jadi ada sensor-sensor begitu, enggak butuh sangat besar bandwidth-nya karena dia hanya transmit data yang bersifat teks begitu, data-data angka saja maksud saya, yaitu pakai ini saja, ZigBee protocols. ZigBee juga sudah, kata ZigBee ini itu juga membuat, kalau Bapak dan Ibu familiar ada Arduino begitu ya. Nah, itu ZigBee itu juga membuat model controller seperti itu. Gitu. Nah, lalu kemudian ini ada network ini ya, network telepon ya, ada 2 giga, 2G, 3G, 4G sampai 5G begitu yang tadi kita sudah bahas ya. 5G itu kan gila. Nah, ini contohnya ya.
tadi sudah saya sempat bahas. Lalu kemudian ada atasnya lagi, yaitu adalah network atau internet layer. Nah, kalau tadi link layer itu adalah secara fisik, Bapak dan Ibu ngecepkan ya Pak, attach kabel begitu, kabel internet ke device. Nah, ini kita atasnya lagi, fungsional dari device ini adalah untuk bisa join ke internet atau bisa membuat jaringan. Nah, di dalam layer ini dia itu bertanggung jawab untuk punya yang namanya unique ID, disebut sebagai IP. Dari mana? Ya, dari device yang berkomunikasi ke dalam device disebut sebagai klien yang berkomunikasi ke dalam server begitu. Nah, di sini juga layer ini juga akan menampilkan apa? Host addressing dan paket routing. Jadi dia akan mengalamati siapa saja yang akan dikirimkan, lalu kemudian dia akan mengirimkan data-data paket secara otomatis. Nah, kita tahu IP itu ada IP version 4 dan IP version 6. Begitu ya. Nah, kalau IP version 4 itu apa? Yang biasa kita gunakan ya, 192, 1.168, dan seterusnya. Jadi dia digunakan untuk mengidentifikasi device network using menggunakan pengalamatan yang bersifat hierarkis. Biasanya panjang bitnya itu adalah 32. Jadi ada 2 pangkat 32 kombinasi. Sekitar 60 juta begitu ya, kalau nggak salah ya. Lalu kemudian ada yang namanya IP version 6. Dia pengalamatannya lebih besar lagi, nggak 32 tetapi sudah 128. Nah, ada yang disebut sebagai 6 ya, 6 low WPAN. Artinya adalah IP version 6 over low power wireless personal area network. Jadi si IP version 6 ini digunakan untuk mengalamati suatu jaringan wireless kita. Di mana jaringan wireless kita ini memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Dioperasikan di 2,4 giga, data rate-nya itu bisa saling kirim-kirim itu 250 kilobyte per second. Nah, lalu kemudian atasnya lagi, ya, network layer itu disebut sebagai transport layer. Gitu ya. Nah, ini ya, saya mengingatkan yang ini ya. Jadi setelah application layer, link tadi ya, itu atasnya itu, link ini atasnya lagi itu adalah internet, lalu setelah internet adalah transport layer. Nah, transport layer itu dia memberikan end-to-end message kapabilitas yang bebas pada network itu. Nah, transport layer itu bertanggung jawab untuk apa? Kalau tadi link layer itu memberikan identifier, terus kemudian persiapan untuk komunikasi, lah ini loh, transport layer itu bertanggung jawab kalau ada error gimana, begitu. Layer ini bertanggung jawab untuk itu. Lalu kemudian dia bisa mensegmentasi, artinya adalah memilih-milih mana informasi, mana yang bukan. Lalu kemudian kontrolnya itu bagaimana, kecepatannya itu bagaimana. Lalu manajemen untuk kalau ada kepadatan atau congestion itu kan diartikan sebagai kalau macet begitu, itu bagaimana kontrolnya, gitu ya. Nah, contoh satu itu adalah TCP ya. TCP itu kan disebut sebagai Transmission Control Protocol. Jadi TCP itu kan connection oriented. Jadi dia akan memastikan adanya transmisi yang apakah ada yang reliable, yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, tadi juga TCP itu juga akan memberikan deteksi error dan memastikan tidak ada yang namanya duplikasi. Datanya masuk 2 kali atau 3 kali, enggak. Nah, TCP itu kan kalau Bapak dan Ibu familiar dengan TCP, begitu komunikasi TCP di dalam internet kita, begitu
Jadi di situ juga kita bisa yakin begitu ya. Kita bisa nyaman begitu karena pasti datanya itu nggak ada yang hilang gitu. Kalau misalkan ada yang hilang berarti ya memang ada masalah pada jaringannya. Nah, kemudian di dalam TCP itu dia juga memiliki kapabilitas untuk mengatur kontrol dari arah data. Bisa ke arah server, bisa ke arah kita arahkan ke tempat lain, ya, atau klien lain begitu, atau kita stop dulu begitu. Kita tunggu paket yang lain sudah selesai dulu baru kita run lagi begitu. Itu adalah TCP. Itu bisa seperti itu. Lalu TCP itu, nah yang paling hebatnya itu adalah dia bisa mengatur apabila terjadi kemacetan data karena banyak sekali data-data yang masuk, maka bagaimana seharusnya si data ini atau data ini diperlakukan begitu. Ini adalah transport layer TCP. Nah, lawan dari TCP itu adalah UDP, disebut sebagai User Datagram Protocol. Dia connectionless, nggak perlu koneksi, nggak perlu memastikan ini ada data atau tidak, yang penting dikirim saja. Jadi UDP itu nggak ada yang namanya error control, nggak ada yang namanya congestion control atau kemacetan kontrol, itu nggak ada. Duplikasi ya bodo amat begitu. Itu urusannya si penerima, itu disebut sebagai UDP. Begitu. Jadi ada TCP, ada UDP. Nah, ada juga ketika kita, nah ini yang application layer ya, di atasnya lagi ya, ingat ya. Jadi ingat bahwa setelah transport layer ada TCP UDP, di atasnya adalah application layer ya. Oke, maaf saya lagi. Nah, application layer itu disebut sebagai hyper transport. Salah satunya itu adalah hyper transport protocol. Nah, biasanya itu adalah World Wide Web, WWW itu sudah masuk dalam application layer. Nah, di dalam WWW itu ada komen-komen seperti ambil data, put data, post data, head data. Ketika kita main-main di ini ya, web, kita bikin aplikasi web, kita akan menggunakan komen-komen itu. Nah, dia akan mengikuti dari model request response, biasanya begitu. Jadi si klien akan request data, lalu kemudian si server itu akan merespon balik begitu. Nah, kalau sudah di dalam web itu sudah tidak menggunakan IP lagi, tapi disebut sebagai Universal Resource Identifier atau URI yang tadi saya R-nya lupa itu tadi. Yang mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi sumber dari HTTP itu. Jadi kata kuncinya adalah begini, Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara tentang application layer, kita bicara di skala aplikasi. Sudah di dalam WWW, berarti di depan tampilan Bapak dan Ibu itu sudah apa? Sudah halaman web. Di dalam halaman web, Bapak dan Ibu mengklik, misalkan main YouTube begitu, klik www.youtube.com begitu. Lalu kemudian di dalam halaman YouTube Anda bisa memilih video-video yang Anda ingin tonton. Anda bisa play. Kalau play berarti Anda bisa play, itu kan berarti kan artinya adalah memainkan. Nah, kalau memainkan berarti kan si web itu dipaksa untuk dia bisa streaming atau memainkan, mengambil data yang dari servernya YouTube dan ditampilkan supaya Anda bisa melihat tampilan video, berarti menggunakan perintah get begitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memberikan komentar di dalam link komentar di dalam video YouTube itu, di bawahnya itu menggunakan perintah post ketika Anda mengirimkan ke ini post ini toh, mengirimkan ke servernya sana. Begitu. Itu sudah masuk ke dalam satu dashboard tampilan gitu. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ada yang namanya CoAP ya. CoAP itu disebut sebagai Constraint Application Protocol. Seperti yang tadi ya,
ya, seperti Hypertransfer Protocol ini, WWW ini, CoAP itu biasanya digunakan untuk komunikasi mesin to mesin. Nah, taunya dari mana? Nah, berarti mesin itu taunya bagaimana untuk komunikasi, dia punya aplikasi karena kan dia sudah computer based mesin. Ya, di dalam kalau misalkan kita tahu ada PLC begitu, programmable logic control, di situ itu sudah computer based begitu. Jadi di sana itu punya aplikasi untuk bagaimana dia mengkomunikasikan data. Oke, produktivitas saya sudah 50 loh ya. Tolong dong saya dikirimin inputan raw material sehingga saya bisa produksi lagi begitu. Misalkan contoh seperti itu. Tapi mereka berkomunikasi dalam bentuk mesin to mesin begitu. Itu kita gunakan biasanya menggunakan application CoAP. Gitu. Oke. Ya. Nah, selain itu ada yang namanya WebSocket. Ya. WebSocket itu adalah suatu protokol di dalam application layer yang seperti WWW tadi, tapi penggunaannya itu adalah full duplex communication. Si WebSocket ini dia menggunakan berdasarkan protokol transport layer TCP. Jadi klien itu bisa jadi browser, ya. Jadi nanti si klien itu dia bisa mengakses apa yang diinginkan secara lossless begitu ya, secara aman, nyaman, cepat begitu. Ya, karena ada yang namanya soket. Soket itu diartikan sebagai jalan begitu ya. Jalan masuk dan keluar yang sudah dijaga oleh si transport layer TCP itu. Begitu ya. Jadi klien nanti dia akan merequest sesuatu begitu. Lalu kemudian segala sesuatu yang ingin di-request itu sudah tertampil di dalam browsernya, di dalam halamannya begitu. Tinggal kita klik seperti kita melihat di Tokopedia, kita mau klik beli apa begitu. Itu kan berdasarkan analogi dari WebSocket gitu. Itu ya, itu. Tapi masih tetap client dan server communication. Client itu berarti kan asking permission ya, agar apa? Agar server itu willing to provide the needed begitu ya. Something needed by the client. Begitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya protokol MQTT, itu berdasarkan publish dan subscribe model. Nanti kita bicara di situ. Nah, nanti ada contohnya. Saya akan jelaskan lebih jauh di contohnya. Bentar ya, kita stop dulu yang MQTT karena habis ini kita akan ada contohnya. Nah, ada yang namanya XMPP. XMPP itu Extensible Messaging and Presence Protocol begitu. Jadi ini XMPP itu biasanya digunakan untuk komunikasi yang real time dan mengirimkan data XML antara entity-entitinya. Ingat bahwa XML itu kan data yang ada apanya? Yang ada headernya komunikasinya apa, proses sekuritasnya apa yang kita desain sendiri. Dan XML ini itu bisa multi protokol. Data ini bisa multi protokol. Kenapa? Karena mereka bisa membaca format XML dalam bentuk, karena XML itu kan dalam bentuk teks begitu. Dalam bentuk teks. Dan pertukaran data ini itu sangat rendah sekali memori yang dibutuhkan begitu. Karena bersifat sebagai teks gitu ya, itu XMPP. Nah, biasanya itu bisa digunakan untuk video call, terus kemudian multi party dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian ada yang namanya DDS. DDS itu adalah data centric middleware. Jadi DDS itu berfungsi sebagai middleware pada data distribution service. Ya, data distribution service. Biasanya digunakan untuk apa? Device to device atau mesin to mesin. Nah, DDS ini itu menggunakan sama seperti si MQTT, publish dan subscribe model. Nah,
kalau kita sebut DDS itu adalah bahasa teknisnya itu adalah brokernya. Nanti kita akan saya jelaskan lebih lanjut di ini slide selanjutnya begitu ya. Ada yang namanya Advanced Messaging Queuing Protocol. Nah, Advanced Messaging Queuing Protocol itu didasarkan pada kemampuannya untuk memanajemen antrean data mana yang didahulukan. Jadi di sini ada skala prioritas, tetap saja masih menggunakan point to point model ya bisa, atau publish dan subscribe model. Routing queuing juga bisa. Jadi artinya adalah ada broker begitu, ada third party begitu yang menerima pesan dari publisher, lalu kemudian dia mempunyai kemampuan untuk mengarahkan kemana koneksi yang diinginkan. Itu adalah AMQP begitu. Nah, sebentar, ini kita masuk ke dalam logical design dari IoT. Di dalam logical design dari IoT itu kita ada yang namanya tadi aplikasi, ada service, ada manajemen, ada communication, security, dan device begitu. Nah, logical device design of IoT ini, jadi logika dari IoT ini kita harus memanage begitu, aplikasinya bagaimana, manajemennya bagaimana, device-nya bagaimana, komunikasinya bagaimana, service-nya bagaimana, security-nya bagaimana. Contoh, misalkan kita membuat suatu alat begitu ya, ambil data humidity dan katakanlah temperatur dari suatu sensor tertentu. Nah, karena aplikasinya itu sangat krusial, humidity dan temperatur itu masuk ke dalam misalkan satu mesin-mesin produksi di dalam suatu pabrik tertentu, ketika ada rising temperatur berarti harus ada warning begitu. Lalu kemudian device itu harus bisa berkomunikasi antar device yang lain. Berarti kita harus melakukan desain komunikasi yang cocok untuk device per device pada saat itu dia berkomunikasi dengan apa. Karena jaraknya remote, tidak ada internet, berarti kita tidak bisa menggunakan WiFi. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Menggunakan koneksi RF, begitu, radio frekuensi. Ya, RF radio frekuensi. Kita gunakan LoRa namanya. Ya. Length area begitu ya, radio frekuensi yang sekitar 2 atau 3 km itu bisa terjangkau. Karena apa? Karena datanya yang dikirimkan adalah data-data yang sangat kecil begitu. Itu komunikasi standarnya. Lalu kemudian manajemen datanya bagaimana? Oke, data yang terpenting itu diberikan suatu prioritas, data yang tidak penting itu prioritas bawahnya. Lalu kemudian kita masukkan stack tertentu begitu. Lalu kemudian security, oke, karena ini sangat krusial, tidak boleh ada hacker yang masuk, maka kita harus enkripsi dulu. Lalu kemudian setelah kita tahu security-nya apa, service yang dilakukan apa? Service yang dilakukan adalah oke, berarti push dan pull service misalkan. Push-nya artinya adalah suatu device tertentu kirim data begitu, lalu kemudian dari data yang dikirim dia akan mensubscribe ya, publish ya, tadi yang publish ya, publish artinya push begitu, subscribe dari apa? Subscribe dari data-data yang sudah dipublish itu. Lalu kemudian kita baru merancang aplikasinya. Bagaimana aplikasinya? Oke, data-data yang dari sensor itu harus otomatis, lalu kemudian analisis datanya itu baru yang manual begitu. Kenapa manual? Karena berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh consumer misalkan. Nah, itu disebut sebagai logical design of IoT. Jadi, kesimpulannya adalah logical design of IoT itu adalah membuat suatu sistem IoT berdasarkan poin-poin ya, point of interest yang kita bisa sebut sebagai diagram point of interest seperti itu.
begitu ya. Itu disebut sebagai logical design of IoT. Nah, di sini berarti logical design of IoT ada apa saja? Ada device-nya apa? Device-nya itu ya device sensornya apa, lalu kemudian controllernya menggunakan apa, lalu komunikasinya menggunakan protokol apa, begitu. Lalu kemudian monitoringnya bagaimana, terus kemudian data publishing-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, security dan aplikasinya bagaimana. Nah, ini ada beberapa cara yang tadi nanti terkait dengan publish dan subscribe dan MQTT tadi akan dijelaskan di sini. Ada request response, ya. Jadi model-model komunikasi itu bervariasi. Jadi kita misalkan mendesain IoT, kita harus melihat ini fungsinya untuk apa. Apakah request response itu sudah cukup atau harus menggunakan publish dan subscribe begitu ya. Publish dan subscribe itu nanti analoginya adalah ketika kita subscribe di channel YouTube gitu. Nah, sekarang kita bicara request response-nya. Jadi ada klien ya. Klien itu akan merequest data dari server. Tergantung servernya. Servernya apakah dia mau mengirimkan atau tidak. Datanya itu yang di-request ke klien. Gitu. Nah, servernya mendapatkan data itu dari mana? Dari resource sumbernya. Berarti sumbernya itu bisa sensor, bisa apa begitu. Lalu masukkan ke server, lah servernya itu nanti yang mengelola data itu. Kalau ada klien yang minta ya baru dikasih, kalau enggak ya enggak. Itu adalah request response model. Nah, ini publisher subscriber ya, communication model. Nah, yang paling terkenal publisher subscriber itu adalah MQTT protokol. Nah, misalkan begini, publisher itu bisa device-device atau gadget-gadget begitu yang beraneka ragam. Bisa HP, bisa HP, bisa controller Arduino atau Raspberry Pi atau Zigbee atau mungkin ada smartphone Anda, smartwatch Anda itu sebagai publisher. Publisher itu diartikan sebagai yang memiliki data, produser dari data Anda itu publisher. Nah, produser data kemudian datanya itu dipublish. Nah, publishnya kemana? Yang namanya broker. Nah, broker itu semacam server, tapi dia tidak berfungsi sebagai manajemen data. Dia hanya berfungsi sebagai menyimpan data di situ. Nah, publisher itu bisa satu publisher itu bisa mengeluarkan banyak topik messaging, misalkan topik humidity atau topik topik temperatur atau topik apa begitu, itu banyak, bisa mengeluarkan banyak topik itu si publisher. Atau topik yang sama bisa dipublish oleh device-device yang berbeda-beda, itu bisa. Lalu kemudian broker itu menerima data itu, baru kemudian per topik ya, si publisher itu kemudian ya dikonsum atau diterima oleh si konsumen-konsumen yang berbeda. Bisa saja konsumen satu dia bisa mensubscribe gitu ya. Bahasanya konsumen itu akan mensubscribe topiknya. Saya mau topik 1, topik 2, topik 3. Si konsumen satu loh ya. Dia bisa mensubscribe topik 1, topik 2, topik 3. Dia akan secara otomatis akan diberikan apa? Berikan data selama data itu ada. Begitu. Nah, terus kemudian itu tadi contoh satu konsumen bisa mensubscribe banyak topik. Bisa juga konsumen 1 dan 2 itu sendiri-sendiri melakukan subscribe-nya itu. Ingat bahwa publisher itu juga satu publisher bisa menghasilkan banyak topik. Bisa juga banyak publisher menghasilkan banyak topik. Nah, apa keunggulannya ini? Kalau publishernya mati, si konsumer itu tidak terpengaruh. Berbeda dengan ini. Kalau salah satu mati, klien mati, ya,
si server karena sudah kadung, sudah terlanjur dia melayani si klien itu, dia akan sangat terpengaruh. Ada satu klien yang mati. Makanya ketika request respon model, berarti harus ada satu event, berarti satu event di dalam logika untuk mengurungi kalau misalkan ada satu klien yang mati, tidak subscribe, itu bagaimana perilaku dari servernya. Beda dengan ini, si publisher itu mati salah satu, misalkan publishernya ada 20 begitu, satu mati ya aman-aman saja si konsumen. Konsumennya mati, ya si publisher aman-aman saja, karena kan yang bertanggung jawab kan nggak ada. Jadi data kalau ada ready publish ke broker ya sudah begitu. Itu ya, itu publish dan subscribe. Ada yang namanya push dan pull. Push itu artinya adalah menekan ya, menekan data ke konsumen. Jadi sudah pasti si publisher itu akan bertanggung jawab pada konsumen satu ya. Berarti kalau ada data untuk konsumen satu ya diantrekan, itu push dan pull. Lalu kemudian konsumen satu itu akan menarik data antrean yang sudah ada, yang sudah dikirimkan oleh publisher. Konsumen dua juga sama. Jadi push pull itu singkatnya adalah si publisher bertanggung jawab pada satu konsumen tertentu. Jadi kalau konsumennya satu mati begitu ya, publisher kelabaan dia. Begitu. Datanya nggak tahu, nggak bisa, ya hilang kalau misalkan datanya hilang karena sudah terlanjur dikirimkan, datanya sudah hilang begitu. Itu ya. Beda dengan publish subscribe, datanya masih ada di dalam si broker. Broker asumsinya adalah server. Lah kalau brokernya mati ya semua sudah mati begitu ya. Ya, tidak bisa dapat data begitu. Kalau brokernya mati begitu. Ini adalah push pull yang tadi. Lalu kemudian ada yang namanya exclusive pair. Nah, exclusive pair ya berarti klien satu, server satu. Ya, klien satu atau dua, server satu atau dua yang benar-benar eksklusif. Kalau enggak itu enggak mau. Hampir mirip dengan push pull. Tapi bedanya kalau push pull itu adalah berbentuk messagingnya itu adalah queue, antrean. Kalau ini enggak. Klien asking, ya, response, ya, respon ya. Client asking data from server or client send the data to server. Ya, servernya nanti responnya bagaimana? Apakah allow atau not allow begitu. Request respon model ya ini ya. Begitu ya. Itu adalah eksklusif. Terus kemudian ada yang namanya REST based communication. Nah, ini kalau misalkan yang sering mainan mainan web tahu ya REST based ya. Itu misalkan kalau kita bikin login di web, lalu kemudian data kita muncul seperti kita kalau mau siasat begitu di web kita, itu adalah REST based communication API itu gitu ya. Jadi REST itu diartikan representational state transfer. Jadi kita bisa ambil get, bisa ambil put, post, delete menggunakan HTTP command begitu. Gitu ya idenya. Jadi Anda bisa ambil dari database, lalu kemudian post ke dalam database, terus kemudian delete data yang ada di dalam database. Nah, terus kemudian REST based REST based protokol itu ada masalah, yaitu ya ini ada keterbatasan ya, bukan masalah ya, yaitu adalah dia ada klien dan server, lalu kemudian dia minta gitu ya, berarti kan dia kan request dari server, terus kemudian si server dia akan memberikan respon kepada klien data begitu yang di request itu tadi. Lalu kemudian semuanya itu pasti harus melalui proses request dulu. Tidak bisa inisiatif server memberikan data, itu constraint-nya di situ.
Makanya disebut sebagai stateless. Lalu kemudian karena berbentuk request dan respon, maka memorinya itu sudah terbatas begitu ya. Tidak dynamic ya. Jadi kalau misalkan ada tambahan memori, kalau yang publish dan subscribe tadi itu kita bisa mengatur dynamic memory, tergantung kita mau memberikan alokasi berapa. Kalau REST protokol itu sudah paten ya. Jadi memorinya ya segitu saja. Misalkan Anda kalau main MySQL gitu, kalau Anda mau bikin satu tabel begitu, berapa jumlah karakter yang bisa dimasukkan data? Oh, 128 karakter begitu. Ya berarti ya udah 128 karakter itu nggak bisa lebih begitu. Anda nggak bisa secara dinamik nambahin karakter yang lain begitu, nggak bisa di REST API protokol itu gitu ya, contohnya gitu. Nah, sistem ini layer, jadi kalau nggak request, kalau klien nggak request, nggak direspon, ya berarti sangat membutuhkan satu state. State-nya itu berlayer-layer, berlapis-lapis. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya interface yang uniform begitu. Interface yang uniform itu artinya interface-nya itu cuma satu saja begitu ya. Oke, maaf. Lalu kemudian ada yang namanya code on demand. Jadi Anda bisa mengkode atau mengambil data itu tergantung dari apa? Tergantung dari demand yang ingin diinginkan. Itu artinya adalah code of demand. Nah, terus kemudian ada WebSocket. Nah, WebSocket tadi yang saya jelaskan tadi. WebSocket itu bisa mengizinkan ada dua komunikasi yang berjalan secara sekaligus, namanya sebagai full duplex communication ya. Jadi pertama kali saja si klien itu melakukan setup WebSocket, lalu kemudian servernya sudah respon, lah di dalam data frame itu si server dan klien sudah bebas, dia akan melakukan komunikasi, tidak harus melakukan proses request dan respons lagi seperti ini. Gitu ya, itu disebut sebagai WebSocket communication. Jadi seperti ada tadi saya menganalogikan, berarti seperti Anda di Tokopedia, karena sudah ter-establish, sudah join masuk ke dalam loginnya sudah berada di Tokopedia, Anda bisa ngeklik sembarangan, boleh, silahkan. Nah, jadi seperti ini WebSocket. Nah, ini adalah perbandingan REST dan WebSocket. Ya. Ingat, REST itu kata kuncinya adalah si server itu baru ngirim setelah ada request. Ya, kalau WebSocket tidak, pertama kali saja ada request, terus kemudian responnya sudah oke, baru kemudian data frame jalan. Artinya adalah bidirectional messaging communication itu sudah bisa dilakukan. Jadi scope-nya WebSocket itu lebih besar daripada REST. Gitu. Nah, ini adalah sesi terakhir dari penjelasan saya begitu. Di sini ada enabling teknologi dari IoT itu apa saja sih? Ada yang tadi namanya wireless sensor network, ada cloud computing, ada big data analytic begitu, ada embedded system design. Embedded system design itu hardware-nya tadi, ada communication technology, ada design analysis ya, programming, interfacing strategy, math atau science. Jadi poin-poin di sini ya itu adalah poin-poin yang sangat krusial dalam kita melakukan desain dari IoT, implementasi dari IoT begitu. Ya. Nah, dari poin-poin di situ itu kita kerucutkan jadi 4 hal.
Yang pertama adalah communication and networking strategy, analysis design tadi, ada data security, ada data analysis, dan web service. Itu adalah 4 poin untuk enabling teknologi dari IoT. Gitu. Nah, yang terakhir ya, kita bicara tentang ethical of IoT. Nah ini, ethical IoT itu gimana sih? Ingat loh ya, kalau misalkan kita semuanya terhubung ke dalam internet, informasi itu semua orang bisa punya, ya, ada CCTV banyak itu kita semakin seneng atau semakin sedih? Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian, oke lah, secara bisnis kita bisa tidak mempekerjakan banyak orang, tapi masalahnya adalah apa? Kalau tidak mempekerjakan banyak orang, bagaimana kita mengatasi pengangguran di Indonesia? Gitu ya. Apakah semua orang itu harus sarjana sains data atau sarjana IT begitu ya? Lalu kemudian yang bidang-bidang lain bagaimana? Begitu. Nah, ingat bahwa semakin banyak IoT connected, IoT sistem connected in the world, berarti apa? Berarti banyak malware, banyak attack, DDoS, attacking dari hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian ada middleware, orang yang mengcapture data, snipping data begitu. Ya. Lalu kemudian kita bisa melihat kalau kita tahu oke servernya ada di sini, kita bisa rusak. Gitu ya. Kalau misalkan contoh ya, salah satu hal kita butuh teknologi untuk berkomunikasi, misalkan seperti WhatsApp begitu ya. WhatsApp digunakan bahkan pemerintah pun juga menggunakan WhatsApp untuk grup komunikasinya begitu. Nah, sementara WhatsApp itu kan punyanya Amerika sana begitu. Lantas bagaimana si Amerika itu tidak bisa membuat kebijakan kepada Indonesia kalau si datanya itu ternyata servernya ada di sana misalkan. Bagaimana si Amerika itu tidak tahu perkembangan terkini dari Indonesia, lalu kemudian ada gerakan-gerakan apa di Indonesia yang tidak yang pasti ketahuan begitu. Hal-hal seperti itu loh yang ada di dalam dunia IoT. Oke, terima kasih. Monggo silakan kalau misalkan ada komentar dan lain sebagainya, silakan. Saya kembalikan ke Bu Hana mungkin. Monggo Bu Hana. Ya, terima kasih. Nih saya nyimak karena saya sendiri kan tidak tahu ya teorinya, tidak pernah dengar langsung etok-etoknya bisa ikut gitu ya. Jadi ini saya belajar banyak tentang IoT dan nampaknya ini sangat bagus untuk background kita semua begitu ya. Karena kita sudah istilahnya ilmunya berkembang di saat kita juga menjalani teknologi tersebut gitu. Terkait dengan ilmu dan teknologinya itu langsung digunakan. Kan lain ya kalau ilmu matematik itu abad 17 terus sekarang kita di teknologi yang berbeda dengan matematika itu gitu. Jadi kalau ini kan bersama-sama kita udah nyemplung pas ilmunya juga pas berkembang, teknologinya berkembang bersama-sama. Jadi ini ilmu future ya. Jadi yang kalau kita nggak tahu sangat disayangkan lah gitu atau ketinggalan sekali gitu. Jadi ini kita bersyukur data science bisa mempelajari hal ini. Nah, mungkin teman-teman bisa memberi komentar nih Pak Martin, Pak Yodi, Pak Faldi, selamat datang. Sudah bisa join kuliah. Oh, Pak Martin raise hand, silakan. Ya, makasih Bu. Saya dulu Bu mungkin komentar. Menarik. Terima kasih banyak Pak. Panggilannya Mas Hatianta aja atau gimana Pak? Mohon maaf tadi di awal. Ya, siap. Jadi menariknya karena memang dalam siklus yang terakhir tadi itu tentang
tentang enabling teknologi ya for IoT itu kan di situ kan baru kelihatan seperti kayak apa sih hubungannya dengan data science gitu kan, ada data analysis sama mungkin sedikit data security gitu ya. Nah, awalnya sih saya pikir juga bahwa IoT ini juga mungkin lebih pada membawa semua dunia realita kita itu ke dalam internet gitu. Seperti itu. Jadi semuanya serba dikoneksikan untuk bisa diakses dari mana saja. Kemudian apa ya, segala keputusan itu cepat diambil karena adanya apa tadi itu ya, apa namanya itu, connected oriented gitu ya, selalu terkoneksi. Nah, memang yang menarik itu kembali ya ke security tadi ya, salah satu kan ancaman yang terbesar kan misalnya data pribadi dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah yang tadi itu IoT ini bisa sangat bermanfaat banyak sekali yang bisa diaplikasikan seperti kayak mungkin yang di siklus dekat saja, misalnya di sekitar apa namanya, kalau usaha kecil kan misalnya perkebunan atau apa gitu kan menarik sekali, tapi mungkin kalau udah lintas apa namanya itu ya unit atau perusahaan gitu kan memang mungkin security-nya sudah lebih luas ya. Namun yang masih menjadi apa ya, pertanyaan besar sebenarnya IoT ini kalau dikaitkan dengan itu nanti dia lebih berperan ya, apakah memang hanya di data analisis saja atau aspek-aspek mana saja lagi ya yang mungkin yang apa ya, korelasi dengan data science yang mungkin apa ya, peran kita nanti lebih banyak apa namanya, lebih akan ada di situ gitu. Mungkin itu yang masih apa namanya, kalau belajar kayak apa namanya, belajar kembali mungkin tentang contoh yang pernah dibawa ke Pak Siro tentang NQTT itu menarik sekali, tapi memang apakah itu memang ranahnya di kita juga atau seperti apa ya? Itu dulu sih yang ya, mohon izin untuk mencoba untuk menanggapi begitu ya, Pak Martin ya, Mas Martin, sama-sama kita. Jadi karena ini kan teknologi masa depan begitu. Jadi data science KSW itu membuat satu gebrakan begitu tentang IoT. Kita dipaksa untuk mengerti desain IoT begitu. Tentu saja point of view kita, point of interest kita itu pada analisis datanya, master data. Ini menurut dari kacamata saya, mohon arahan nanti kita bisa diskusi kalau salah. Jadi menurut hemat saya begitu, kita memang perlu tahu desain dari IoT. IoT itu sebenarnya itu apa? Karakteristik apa yang mendasari bahwa IoT itu adalah IoT. Lalu kemudian kita bicara, ini agak teknis sedikit terkait dengan transport layer atau layer komunikasi yang lain begitu. Kenapa sih kok harus data science itu harus tahu itu? Karena ketika untuk melakukan analisis data, ketika kita masuk ke dalam analisis data, itu mau nggak mau juga akan berurusan dengan communication layer, Bapak. Contoh, hal yang sederhana aja, ketika Bapak menganalisis data, itu ambilnya data dari database loh. Atau Bapak atau Mas ya, itu membuat dataset untuk dilakukan training. Loh, dataset itu loh, bikin dataset array itu kan juga menggunakan teori dari database. Loh, bagaimana caranya supaya cepat, supaya real time? Kalau misalkan Mas Indra kemarin kalau tidak salah bikin apa, ini ya, mateng atau tidak mateng itu loh pokoknya. Yeah. Nah itu, jadi ada mateng atau enggak mateng buah apa saya lupa itu kemarin yang ditunjukkan sama saya dulu, Mas Indra itu bikin seperti itu kan secara real time itu. Bagaimana sistem itu bisa ngambil data referensi secara real time lalu kemudian diolah secara real time menghasilkan satu keputusan yang secara real time. Nah, dengan adanya kita mempelajari jenis, minimal tahu saja Mas atau Bapak
Minimal tahu saja, tidak harus masuk ke dalam secara detail begitu. Tapi minimal tahu karakteristiknya. Kita anggap saja ini adalah suatu cerita, tidak masuk ke dalam detailnya bagaimana cara ngodingnya gitu. Tapi minimal tahu cerita ini. Oke, kalau misalkan saya mau bikin sistem yang real time, saya harus menggunakan komunikasi apa begitu. Itu saja sebenarnya. Lalu kemudian setelah kita tahu komunikasi apa, kita bisa aplikasikan. Oke, dataset saya harus saya desain seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah dalam implementasi, Pak Surya biasanya minta, oke, pakai MongoDB dong, pakai menggunakan time frame database dong, non SQL database dong, begitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita mencoba untuk ngoding-ngoding seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita cekoki dulu nih doktrinasinya ya. Indoktrinasinya ini ceritanya begitu ya. Saya indoktrinasi dulu. Jadi sebenarnya itu IoT itu seperti apa, komunikasi data itu seperti apa. Tadi saya ngoceh banyak itu tadi, komunikasi data seperti apa lah, baru kemudian ketika kita aplikasikan di minggu depan kita sudah ternyata ini toh maksudnya, ini tuh sebenarnya begitu. Tapi sangat perlu sekali teman-teman dari data science itu mengetahui, karena untuk membuat suatu sistem kita tidak bisa menutup mata, yang penting aku untuk data, nggak bisa. Faktanya nggak bisa begitu. Ambil datanya gimana, ternyata datanya data teks, ya lebih bisa. Gitu. Teks jadi integer, bagaimana coba? Gitu-gitu Bapak. Terima kasih. Menarik. Ya, makasih Pak penjelasannya. Ya, makasih untuk respon dan komunikasinya, jadi menambah pengetahuan lagi. Nah, mungkin ada problem yang dihadapi yang sekarang up to date, mungkin untuk Denny atau Yosia bisa sampaikan dulu, sehingga nanti bisa menjadi materi kasus gitu yang di IoT terus dikeroyok oleh Pak Tantia sama Pak Surya untuk bisa dibantu begitu. Mungkin siapa? Yosia kah? Atau ya Yosia. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, kita bagus, kasih background dulu. Jadi sekalian oke deh, Yosia silakan. Gimana Bu? Maaf, nggak kedengar. Pelan dulu, terus masalah yang kira-kira terkait IoT yang sekarang dihadapi apa, sehingga nanti pas belajar langsung dikeroyok lah, bisa membantu gitu. Silakan. Oke, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Yosia. Saat ini lagi ini sih Mas menghadapi masalah bukan masalah ya, kayak aku kan udah buat web input tadi. Web inputnya pakai PHP. Nah itu kan dia datanya masuk ke database nih. Database-nya itu ada beberapa tabel. Itu kan kalau yang pengolahan data science biasanya misal kalau buah gitu, cuma buah jeruk gitu doang. Nah ini itu tempat saya buah, dia itu subjeknya jeruk, apel, mangga kayak gitu, tapi dalam satu kolom. Nah kayak gitu tuh sistem pengelolaannya gimana ya? Apakah itu tuh dia harus dipisahkan, jadi tiap kolomnya itu sendiri-sendiri baru bisa diproses, apa dalam satu kolomnya itu bisa diproses gitu. Terus berarti kalau dari penjelasannya Mas Tianta tadi, kita dari database yang di college kita kayak membuat aplikasi lagi gitu ya, untuk istilahnya memperoleh informasi yang lebih bermanfaat gitu. Apakah seperti itu? Ya, jawabannya Mas. Jadi apa yang tadi disampaikan Mas Yosia itu sudah masuk ke dalam desain yang tadi sudah istilahnya itu wanti-wanti begitu ya. Jadi kan Mas Yosia kan udah dapat nih datanya, apakah data itu udah langsung bisa dilakukan? Diambil aja langsung begitu. Ya kan kita nggak bisa, kita sebagai Magister Sains Data kan nggak bisa langsung tutup mata ambil data saja begitu toh.
Mas Yosia tadi sudah mencontohkan bagus sekali tadi. Itu memang problem kita bersama. Entah itu orang IT, orang elektro seperti saya, atau orang magister sains data, gelem ra gelem ngoding, Mas. Gitu. Mau nggak mau kita harus tahu karakteristik data, mau nggak mau kita harus tahu komunikasi data loh, Mas. Ini pendahuluan saya ya, nanti saya jawab pertanyaannya jenengan. Itu. Jadi mau nggak mau, ya ini tadi apa yang saya jelaskan ini bahasanya dilek, Mas. Dimakan dulu, diindoktrinasi dulu, pokoknya ya dan amin dulu, Mas, begitu. Jadi ada jenis-jenis itu banyak itu walaupun enggak hafal enggak apa-apa tapi tahu, pernah tahu begitu. Begitu ya dimakan dulu gitu loh. Karena seperti tadi contohnya Mas Yosia tadi mendapat permasalahan itu ya mau nggak mau kita ngoding. Itu juga rumit loh, Mas. Tergantung dari jenis database-nya, misalkan jenengan kalau enggak salah pakai SQL ya Mas Yosia ya. Iya, pakai SQL, terus habis itu orang admin itu input. Nah, inputannya kan biasanya enggak cuma kayak nama gitu kan, cuma satu kolom doang ya. Nah, itu kan kayak ada jenis pekerjaan kan dia A, B, C, D kayak gitu. Iya. Jadi artinya adalah ada satu namanya kategori itu disebut sebagai subkategori, Mas. Baru kemudian jumlahnya, kan gitu. Jumlahnya atau jenis fiturnya apa, fitur buahnya apa. Berarti ada kategori, subkategori, fiturnya apa. Berarti ada 3 kolom. Itu kalau kepengen mudah. Tapi kalau misalkan menjadikan satu kolom SQL belum mampu. Berarti kalau misalkan jenengan pengen ngotot begitu ya. Ngotot satu kolom. Ada nama buah, jenis buah sama karakteristik buahnya apa. Misalkan mangga kehitam-hitaman, itu artinya apa. Terus apa namanya? Tomat sayur ya. Ya pura-puranya buah. Agak merah itu artinya apa? Itu pakainya bukan menggunakan tipe karakteristik database SQL tapi non SQL. Disebut sebagai time series database. Itu bisa. Tapi itu juga masalah lagi. Kalau time series database bagaimana masalahnya? Yaitu datanya itu kalau bisa teks loh. Nah, kalau fitur image ya itu tadi masuk ke teks itu gimana caranya gitu. Nah, itu harus dipikirkan lagi. Paling aman ya pakai SQL, tetapi ya itu tadi jangan sampai begitu, Mas Yosia. Ini kebetulan memang datanya teks sih, Pak. Nah, kalau misalkan teks, kalau Anda paksakan dalam satu kolom ya enggak apa-apa. Tapi kalau paling gampang secara logika kita untuk yang belajar di awal begini ya enaknya ya itu tadi dipisahkan menjadi kategori subkategori isi begitu, Mas, pakai SQL gitu. Berarti dari satu kolom nanti dipisahkan dari subkategorinya itu ya itu tadi ya Pak, di 3 kolom begitu, Mas. Itu gampang itu. Jadi kalau saran saya yang penting jadi dulu, Mas, jadi dulu ono wujudnya baru kemudian kita revisi lagi. Soalnya kita kadang ini ya penyakit itu termasuk penyakit saya. Kita terlalu mikir kayak banget, terlalu keaduan begitu. Tapi tidak jadi-jadi. Kenapa? Kita terlalu kompleks mikirnya. Oke lah, kita bikin yang sederhana dulu. Yang bisa kita bikin sederhana sekali, mikirnya sederhana dulu, tidak usah mikirkan perfect begitu. Yang penting jadi dulu, baru kemudian kita bisa improve. Kadang ide itu kalau kita sudah jadikan sesuatu begitu. Ngoten, Mas Yosia. Begitu. Oke, Pak. Belum puas ya, Mas Yosia. Tapi ya kayaknya perlu ini sih apa namanya chat pribadi nanti, Bu. Ya, silakan ya. Ya. Jadi tadi masukannya tuh tadi satu kolom atau satu kategori menjadi beberapa subkategori gitu idenya. Jadi apa namanya? Rewrite ulang kali ya. Ya, datanya diambil sedikit dulu deh.
Terus kemudian nanti di-share di kuliah ini menjadi exercise ya bisa. Jadi supaya langsung in touch with the problem, real problem. Ini dari Sido muncul Pak Atania. Oke, siap. Sido muncul. Saya suka itu obatnya, jamunya. Karena orang pintar ya. Orang pintar minum Sido muncul. Baik, ada lagi mungkin Denny. Oh iya Bu, ya makasih Pak untuk materi yang disampaikan kuliah hari ini. Mungkin ini saya mau memastikan pemahaman saya dulu. Jadi kalau berdasarkan pemaparan tadi itu sebenarnya IoT itu tuh tidak hanya internet ya. Kita kan tahu internet itu seperti apa. Sebenarnya kan untuk seperti transmisi data itu nggak cuma internet, ada Bluetooth juga dan Ethernet. Berarti sebenarnya Bluetooth ketika kita menggunakan Bluetooth dan Ethernet itu apakah termasuk IoT juga? Mungkin itu dulu Pak. Ya, ya jawabannya. Ya, oh ya betul. Nah sama ini Pak, yang cara kerjanya itu sebenarnya gimana? Saya juga penasaran. Jadi kalau yang gampang pemahamannya saya itu kayak di radio. Kalau kita sefrekuensi dengan gelombang, kita dapat mendengar suaranya itu kan sebenarnya data suara dikirim melalui gelombang gitu ya kalau saya nggak salah pemahaman. Nah kalau misalkan data-data yang seperti gambar, tulisan itu tuh sebenarnya bagaimana? Terus keamanannya bagaimana? Kalau radio itu kan kita sefrekuensi kita bisa dengar. Nah kalau data-data seperti tadi tuh apakah mungkin orang lain itu dapat ya misalnya bisa dibilang tahulah, saya nggak tahu gelombangnya gimana, paman bisa tahu aksesnya terus bisa dapat datanya. Nah itu sebenarnya keamanannya tuh gimana gitu Pak? Itu. Jawabannya ya lagi Mas, sama itu. Jadi yang namanya teori komunikasi RF begitu, radio frekuensi. Kita ngomong radio itu dari sudut pandang luas ya. Mau UHF, VHF, ya. Radio biasa itu loh Mas, FM ya. Itu dengan radio wireless itu semua radio, tapi yang membedakan apa? Frekuensinya Mas. Semakin tinggi frekuensi berarti bandwidth-nya semakin tinggi, datanya berarti semakin banyak yang bisa masuk gitu. Namanya data. Data berarti digital. Gitu. Datanya adalah data digital. Jadi kalau jenengan tahu teori dari image begitu, kan RGB toh, itu misalkan dikodekan dalam 8 bit. Itu kan ada 0 sampai 255 ya Mas ya. Kalau 0 hitam apa putih? Hitam. Hitam. Itu kan kodenya kode digital. Putih apa? 255 atau kalau tengah-tengah 128 itu kan grey ya. Iya, abu-abu. Nah, itu Mas. Jadi 0 sampai 255, 0 itu nanti akan dimasukkan diubah adalah ranah frekuensi. Nah, pertanyaannya jenengan sekarang. Nah, kalau ada orang yang sniffing, kalau satu frekuensi yang sama, bisa kan dapat informasi, jawabannya bisa. Nah, security-nya gimana? Ya kita acak, Mas. Enkripsi. Oh, paham. Iya. Gitu ya, kita enkripsi. Ya, baru paham saya, Pak. Enkripsi dari dulu tuh saya bingung. Enkripsi itu tuh kita sudah enkripsi, cuman orang itu dapat hack-nya tuh gimana? Saya masih bingung. Oh, ternyata dari gelombang itu salah satunya. Paham. Siap. Terima kasih. Oke, Bu Ana, mohon izin saya dulu, selesai dulu, begitu nanti kalau ada pertanyaan bisa jawabin, Bu. Oh ya, jadi artinya sudah cukup atau bagaimana? Ya Bu, mohon izin. Oh ya enggak apa-apa, ini kan kalau overview nggak usah lama-lama, capek nanti. Sudah 2 jam full, 2 jam. Baik. Ini luar biasa untuk pertemuan awal, paling tidak sudah memberi overview yang bagus, sangat bagus buat kita semua. Ini Pak Tantia 2 jam tidak berhenti. Saya kira cukup ya teman-teman. Iya Bu Hana. Ya baik, ya saya kira. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat malam. Bertemu presensi sudah dikerjakan semua ya. Saya stop recording.